ini membuat ya ulama-ulama di Sumatera Barat, ya, masyarakat Islam khususnya di Sumatera Barat ini menyatakan sikap tegasnya untuk memperingatkan pemerintah hari ini agar menghentikan proses pembahasan RUU HIP ini dan memang tidak perlu memperbaikinya karena memang sudah cacat sejak dasar pengusulannya. Benar ya, seperti yang sudah kita ketahui hari ini, negara kita ya khususnya DPR itu sedang merancang sebuah undang-undang ya terkait dengan haluan ideologi Pancasila. Dan memang yang kita pahami sebenarnya kondisi ini kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena memang di saat kritikan tajam terus terlontar ya dari para epidemiolog kita terkait dengan kebijakan hari ini yang memang sering kontraproduktif gitu ya terkait dengan penyelesaian wabah hari ini. Begitu juga di tengah keluhan masyarakat terkait dengan buruknya pengelolaan bansos dan kurang pekanya pemerintah terkait dengan kondisi masyarakat hari ini. Kok malah kita hari ini disibukkan ya dengan mengurusi rancangan undang-undang yang mungkin kita bisa melihat ini dilihat oleh berbagai kalangan itu tidak urgen sama sekali. Ya, jadi bisa jadi ini adalah bagian dari test the water gitu ya untuk melihat bagaimana respon dari masyarakat terkait digulirkannya rancangan undang-undang ini. Apalagi memang saat ini kita masih tengah disibukkan dalam rangka menghadapi krisis yang kita hadapi hari ini. Ya, rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang merupakan usulan DPR ini saat ini menjadi polemik di Indonesia. MUI Pusat dan MUI 34 provinsi di Indonesia ini sudah mengeluarkan maklumat ya, terkait dengan menolak rancangan Undang-Undang HIP ini karena memang dinilai bisa berpeluang membangkitkan pemahaman komunisme di Indonesia. Kemudian memang juga semakin diperkuat gitu ya dengan pernyataan dari MUI Sumbar dan MUI di 19 kota kabupaten di Sumatera Barat. Nah, sebagaimana yang kita pahami bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini memang resmi ditetapkan sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada bulan Juni lalu. Yang ini kalau kita bisa melihat menjadi polemik karena terdapat muatan trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berbudaya, dan ekasila, yaitu gotong royong. Nah, inilah yang akhirnya menyulut kontroversi karena memang yang pertama, ya, tidak menyertakan TAP MPRS terkait dengan pembubaran PKI itu sendiri. Kemudian apa yang kita dengar dari Ketua MUI Sumbar, ya beliau menyebutkan bahwa MUI Sumbar itu mengambil sikap ini karena memang merasa perlu melakukan pembelaan terkait dengan negara kita hari ini, ya karena memang itu sudah merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Nah, adanya kontradiksi dalam penggunaan istilah, jungkir balik bangunan pemikiran hukum-hukum termasuk hukum-hukum Islam, kemudian pengaburan bahkan penyingkiran nilai-nilai agama Islam dan pemerasan sila-sila Pancasila ini membuat ya ulama-ulama di Sumatera Barat, ya masyarakat Islam khususnya di Sumatera Barat ini menyatakan sikap tegasnya untuk memperingatkan pemerintah hari ini agar menghentikan
proses pembahasan RUU HIP ini, dan memang tidak perlu memperbaikinya karena memang sudah cacat sejak dasar pengusulannya. Nah, inilah sikap tegas yang kita lihat diambil oleh MUI Sumbar dan umat Islam di Sumatera Barat. Nah, terlebih lagi memang sebagaimana yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, itu ada proses untuk menyamakan khilafah yang merupakan ajaran Islam dengan pemahaman-pemahaman yang lain yang dilarang di Indonesia seperti Marxisme, komunisme, kapitalis liberalisme, dan ini nyata-nyatanya sebenarnya sudah menabuh genderang kemarahan kaum muslimin di Indonesia, karena memang yang kita pahami khilafah itu adalah ajaran Islam, dan ketika disamakan ini sudah mencederai ajaran agama Islam. Mengapa RUU HIP ini wajib kita tolak, dan ada apa sebenarnya di balik pembuatan RUU HIP ini? Nah, ini yang pertama ya, yang harus kita perhatikan adalah rancangan undang-undang HIP ini memang berpotensi memunculkan pemahaman komunisme kembali di Indonesia. Dengan tidak dicantumkannya TAP MPRS tahun 66 yang menyatakan tentang pembubaran Partai Komunis di Indonesia. Inilah yang menurut maklumat yang dikeluarkan MUI sebagai bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis dan biadab yang dilakukan PKI terhadap bangsa ini. Wajar akhirnya kalau kita melihat hari ini bahwa masyarakat melihat ini sengaja dibuat untuk membangkitkan pemahaman PKI, pemahaman komunis yang telah dilarang di Indonesia. Hingga MUI mengancam jika tidak dihentikan pembahasan RUU ini, MUI akan mengawal masyarakat Indonesia untuk menolak rancangan undang-undang ini. Yang kedua, ada pasal-pasal yang berpotensi menguburkan makna dari sila pertama itu sendiri, gitu. Ya, memeras Pancasila menjadi Trisila, kemudian menjadi Ekasila yaitu gotong royong. Ini disinyalir dapat melumpuhkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Padahal sila yang pertama tadi adalah clausa prima. Ya. Bahkan menurut berbagai pengamat politik, kalau Pancasila ini ingin direduksi, seharusnya sila pertama itulah yang menjadi dasarnya, hingga memang ini yang sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 29. Nah, ini menunjukkan bahwa rancangan ini justru sebenarnya sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Ya. Terlebih lagi kondisinya ada satu pernyataan nih dari salah seorang sekjen ya, partai politik ya, yang menyamakan paham khilafah itu sama ya dengan paham-paham yang dilarang di negara kita seperti Marxisme, komunisme, kapitalis liberalisme, dan ini sebenarnya telah menabuh genderang kemarahan kaum muslimin. Kenapa? Karena sudah dianggap mencederai ajaran agama Islam. Ini jelas ada upaya kuat ya, untuk mengkriminalisasi pemahaman-pemahaman Islam yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Nah, kondisi ini jika kita biarkan justru akan membahayakan umat Islam itu sendiri. Kenapa? Karena umat Islam akan semakin jauh dari pemahaman Islam itu sendiri. Upaya mensejajarkan Marxisme dengan khilafah ini adalah bentuk kedunguan yang akut gitu. Kenapa? Karena khilafah itu bukanlah sebuah ideologi. Khilafah adalah bentuk negara yang lahir dari ideologi Islam. Maka jika menganggap khilafah adalah sebuah ancaman, ini sama dengan menganggap bahwa ideologi Islam ini adalah sebuah keberbahayaan. Nah, padahal kalau kita buka di dalam kitab-kitab sejarah bangsa Indonesia, khususnya di Minangkabau misalnya, ketika ada pertemuan Muktamar Khilafah di Mesir, Syekh Abdul Karim Amrullah yang merupakan ayah dari tokoh besar Sumatera Barat yaitu Buya Hamka,
Ini memberikan pidato yang fenomenal, pidato yang penuh ketegasan dan tanggung jawab dalam rangka menyampaikan amanah dari Muslim di Nusantara, khususnya Minangkabau, untuk kaum muslimin kembali menegakkan syariah dalam bingkai daulah khilafah Rasyidah. Nah, ini menunjukkan bahwa sejarah umat Islam itu justru sejak dulu ingin ada di dalam khilafah, karena memang khilafah itu bukan ancaman. Gitu. Terlebih lagi memang filsafat kita di Minangkabau ini, adat basandi syarak basandi kitabullah, ini justru meneguhkan ketauhidan itu sebagai dasar atas segalanya. Ya, inilah keberbahayaan dari rancangan undang-undang ini. Pertanyaan yang bagus, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam? Nah, ini sebenarnya menunjukkan ya akidah kita sebagai umat Islam, maka kita harus memiliki sikap tegas terkait dengan ini, yaitu menolak dengan tegas rancangan undang-undang HIP ini, karena memang jelas ini berbahaya, dan bukan hanya menunda tapi membatalkan pembahasan ini secara total. Karena memang akar masalah bangsa ini bukan di sana, namun ada pada rusaknya sistem yang diterapkan hari ini yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini adalah sikap kita yang jelas dan tegas. Insya Allah ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.